Halo, selamat pagi. Shalom semuanya. Pagi. Pagi, shalom. Puji Tuhan, semangat ya. Udah hari Rabu lagi kita berkumpul lagi ya dalam doa pagi. Puji Tuhan, dan tema bulan ini tinggal dalam yang terbaik dari Tuhan. Puji Tuhan, di gereja Wow kita sudah banyak belajar ya. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Nah, pagi hari ini kita akan belajar gitu lebih lagi ya. Ada beberapa bab yang saya rangkum gitu. Kebanyakan tuh pas semalam saya lagi baca-baca lagi, banyak hal yang saya dapat juga buat diri saya sendiri gitu. Dan sungguh buku itu sangat memberkati ya. Nah, di sini tuh kebanyakan orang tidak menyadari kalau berjalan dalam kedagingan gitu. Dulu tuh saya cuma berpikir, oh kedagingan itu hidup kudus, nggak jahat, nggak mengerikan gitu hidupnya. Tetapi sebenarnya tuh kedagingan itu juga kalau menurut Strong Concordance itu kedagingan artinya seperti dipreteli dari kulit. Nah, itu berarti tuh kedagingan adalah orang yang dikuasai oleh panca indera mereka. Mereka berjalan oleh apa yang mereka lihat, mereka kecap, mereka cium, mereka dengar, mereka rasakan. Kadang tuh tanpa kita sadari, saya sendiri juga kadang suka berjalan tuh dengan apa yang saya lihat, saya rasakan. Jadi kadang tuh kita mungkin tanpa kita sadari, kita tuh bukan hidup dalam kedagingan gitu loh. Kita berjalan tuh sesuai apa yang kita lihat. Wah, aku lihat tuh di depan tuh nggak ada promosi. Aku rasakan badanku nggak sehat. Kadang kita berjalan sesuai apa yang indera kita rasakan. Nah, itu juga disebut hidup dalam kedagingan ternyata pas saya belajar di buku ini gitu. Jadi saya juga banyak belajar, oh iya ya, memang kita tuh nggak boleh hidup dengan apa yang dirasakan oleh panca indera kita. Mungkin kita melihat, aduh rekening saya kosong, jadi kita hidup di dalam situasi yang nggak punya apa-apa. Sebenarnya nggak boleh, tapi kita harus hidup dengan apa yang sudah Tuhan siapkan bagi kita, iman kita. Nah, di buku situ juga dikatakan, seseorang bisa menjadi kedagingan jika mereka dikendalikan oleh indera jasmani mereka. Dan menjadi keinginan daging jika mereka dikendalikan oleh indera jasmani mereka gitu loh. Nah, kita buka dalam Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 6. Di situ dikatakan, saya bacakan aja ya, soalnya kita nanti banyak baca ayat gitu. Roma 8 ayat 6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi dalam Roma 8 ayat 6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, dan tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Pikiran yang kedagingan sama dengan kematian. Pikiran yang kedagingan itu kematian, lawan dari kehidupan. Jadi kalau kita tuh pikirannya hidup dalam kedagingan, dalam panca indera kita, itu lawan dari kehidupan. Jadi kalau kita hidup dalam pikiran kedagingan itu sama dengan membawa kita kepada kematian, karena kita hanya melihat apa yang kita rasakan. Oh, saya tuh kurang ini, oh saya tuh sakit, oh saya tuh tidak punya apa-apa. Jadi itu membawa kepada kematian justru. Karena kebanyakan kan survei mengatakan orang tuh yang sakit tuh berawal dari stres. Karena pikiran itu tuh semua sumber ya dari segala sakit itu. Nah, itu tuh kadang dipakai iblis untuk menghalangi kita, pikiran-pikiran gitu, untuk menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Karena kita tahu kan, firman Tuhan berkata, Tuhan sudah menyediakan semua yang baik kepada kita. Kenapa saya bilang begitu, Tuhan sudah menyediakan semua yang baik? Saya tuh semalam tuh baca ini, iya ya, Tuhan itu ingin memberikan kita yang terbaik darinya. Kenapa? Dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 dikatakan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi mencari orang untuk memberkati. Coba ya, lihat ya, Tuhan tuh luar biasa. Jadi tuh mata Tuhan tuh menjelajah setiap bumi itu mencari semua orang, seseorang untuk diberkati. Jadi tuh kerinduan Tuhan itu ingin memberkati kita. Kita ingin diri kita diberkati. Tuhan
rindu lagi kita itu untuk diberkati. Amin. Karena kan kita suka berdoa, Tuhan berkati aku. Tuhan sudah memberkati kita, bahkan dia lebih rindu lagi memberkati kita. Karena mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi, mencari orang untuk dia memberkati gitu. Amin. Nah, kita baca tuh dalam 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Gini loh saudara-saudara, sambil kita nunggu Mei tampilin ya. Kadang tuh kita tuh, Tuhan tuh sering menyampaikan berkat-berkatnya kepada kita ya. Tapi kita sering tuh puas dengan apa yang kurang. Maksudnya gini loh, Tuhan sudah menyediakan yang gede, tapi kadang kita sering berpikir, saya tuh nggak bisa loh kayak gitu. Saya tuh nggak sehebat dia. Nggak, saudara-saudara, kita tuh semua tuh luar biasa dalam Tuhan gitu loh. Aku baca ya, Sis Shalom. Oh ya, tolong bacain dong. Ya, 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini bukan hidup karena percaya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Amin. Jadi hidup kita ini karena percaya, bukan karena melihat situasi kita, apa yang kita rasa-rasa. Kadang orang suka aduh perasaan gue gak enak. Aduh, nanti gue pasti deh ada sesuatu yang sial. Aku sekarang suka dengar orang itu, aduh sial deh gue. Jadi hati-hati loh dengan panca indera kita, mata kita. Kadang kita ngeliatin orang, orang itu kok nyebelin gitu. Padahal kita berasumsi aja gitu loh. Jadi kedagingan itu artinya hidup menurut panca indera. Kita harus berjalan tuh sesuai dengan iman kita di dalam Tuhan. Kayak yang tadi kan kita baca gitu. Nah, kehidupan Kristen yang normal itu sebenarnya harus supranatural. Bukan hidup di dalam apa yang kita lihat, kita rasakan secara kenyataan gitu. Kenyataannya saya tuh nggak punya apa-apa, tetapi secara supranatural kita percaya Tuhan tuh sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Amin. Semua karya salib itu luar biasa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Tetapi kebanyakan orang Kristen rata-rata tuh berjalan oleh penglihatan, bukan oleh iman. Apa yang dia lihat hari ini, saya kekurangan ini, tapi kita harus berjalan dengan iman kita. Nah, kita perlu sampai kepada tempat di mana Tuhan katakan kepada kita lebih nyata daripada apa yang dikatakan oleh tubuh kita. Ayat ini, kata-kata ini itu semalam saya highlight. Kenapa saudara-saudara? Karena buat saya pribadi juga ya, untuk mengingatkan saya gitu loh, bahwa kita tuh harus sampai ke tempat di mana apa yang Tuhan katakan kepada kita lebih nyata daripada apa yang dikatakan tubuh kita, apa yang dikatakan dokter, apa yang dikatakan rekening, apa yang dikatakan berita di luar sana. Kadang kan kita kan suka melihat, berita gini nanti ada flu gini. Jadi kita lebih fokusnya ke situ. Atau dokter ngatakan ini. Kita lebih fokusnya ke situ. Tetapi kita harus belajar tuh membawa diri kita di mana apa yang Tuhan katakan kepada kita, maksudnya apa yang firman Tuhan katakan kepada kita lebih nyata dalam hidup kita daripada apa yang kita lihat, berita apa yang kita dengar. Harus firman Tuhan yang lebih nyata. Firman Tuhan berkata, kamu diberkati, itu yang harus lebih nyata daripada apa kenyataannya kita lihat gitu. Kita harus membuat tuh firman Tuhan itu sebagai otoritas mutlak yang tertinggi gitu. Firman Tuhan itu adalah otoritas. Kalau dunia mengatakan, akan ada berbagai sakit penyakit, flu apa semua, firman Tuhan itu harus menjadi otoritas mutlak tertinggi. Tuhan pasti lindungi, Mazmur 91 tergenapi bagi saya, itu yang harus menjadi otoritas mutlak yang tertinggi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara perlu tahu, dalam alam rohani ini ada malaikat-malaikat yang menyertai kita. Allah ada di sana, kemuliaan Tuhan juga ada di sana, di dalam alam rohani gitu. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian bukan hanya di surga, saudara-saudara. Itu ada di dalam setiap orang percaya yang sudah lahir baru. Amin. Dalam Efesus 1 ayat 19-20 dikatakan demikian. Itu ada di dalam kita, tetapi bagaimana kita mengaksesnya gitu. Kuasa yang luar biasa itu, kuasa yang dinamis itu ada di dalam kita. Tapi bagaimana kita mengaksesnya? Kayak kita masuk satu
kayak kita nginep ya di hotel, masuk di kamar hotel, kita perlu akses buat membuka pintu gitu loh. Bagaimana kita mengaksesnya? Nah, Roma 5 ayat 2 dikatakan, boleh ditampilin Mei? Roma 5 ayat 2 dikatakan, saya bacakan aja ya. Roma 5 ayat 2 dikatakan, oleh Dia kita juga memperoleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jadi tuh aksesnya tuh apa tuh? Oleh Yesus kita memperoleh aksesnya Yesus. Yesus tuh segala-galanya. Jadi kuasa yang luar biasa itu udah ada di dalam kita. Kuasa yang luar biasa sudah ada di dalam orang percaya gitu. Roma 5 ayat 2 dikatakan, oleh Dia kita juga memperoleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan sebagai arti penerimaan. Jadi jalan masuk itu oleh Dia kita juga beroleh penerimaan oleh iman kepada kasih karunia. Jadi Yesus adalah jalan masuk. Cara kita mendapatkan izin masuk kepada kasih karunia Allah ya cuma melalui iman kita. Apa yang kita imani, bukan apa yang kita lihat secara natural kita, kenyataan kita gitu. Tetapi oleh iman kita. Iman adalah mempercayai sesuatu yang ada melampaui kemampuan jasmani kita untuk melihatnya. Itu iman. Iman adalah mempercayai sesuatu melampaui kemampuan jasmania kita yang kita lihat gitu. Misalnya kita mata panca indera kita melihat, oh keadaannya begini. Tetapi iman kita tuh harus melampaui. Oh enggak, Tuhan sudah melakukan segala yang baik. Tuhan sudah menyembuhkan saya. Tuhan sudah memberkati saya. Saya akan berhasil. Tuhan akan membukakan saya jalan. Itu iman saudara-saudara. Jadi iman itu mempercayai segala sesuatu melampaui kemampuan jasmani kita gitu. Iman itu timbul dari mana? Iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi kalau saudara-saudara mau iman itu bertumbuh, ya jalannya hanya apa? Mendengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan, ke gereja, ikut doa, semua yang bisa kita dengar tentang firman Tuhan, itu yang akan membangkitkan iman kita gitu. Dan saya tuh bersyukur juga ya pada rajin-rajin ikut doa pagi itu. Iman kita semakin bertumbuh ya. Ketika firman Tuhan itu lebih nyata dari apapun yang kedagingan kita lihat, maka berbagai hal yang kita percaya akan terjadi. Amin. Dengar ya saudara-saudara, ini tuh bagus banget. Semua kutuk itu tidak memiliki kuasa apapun atasmu kecuali engkau mempercayainya. Sekali lagi ya, semua kutuk itu tidak mempunyai kuasa apapun atas kamu kecuali engkau mempercayainya. Amsal 26 ayat 2. Di situ dikatakan, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan itu tidak kena. Jadi tuh ada kadang orang suka takut-takut. Aku dikata-katain begini, aku dikutuk. Firman Tuhan bilang, kutuk itu tidak memiliki kuasa atas kita, kecuali kita mempercayainya. Dia nggak ada kuasa, tapi kalau kita mempercayainya, itu yang terjadi. Amsal 26 ayat 2 tadi ya, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Nah, kita juga harus perlu mengetahui ya, apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Puji Tuhan tuh kita tuh selalu mengajarkannya dalam doa-doa pagi tuh. Apa tuh karya salib? Semuanya sudah selesai di kayu salib. Semua hal yang baik sudah Tuhan lakukan. Salib itu kita harus ingat ya. Saya pribadi tuh saya selalu praktekkan. Tuhan kalau ada apa-apa ya, Tuhan semua sudah selesai di kayu salib. Salib tuh berarti finish, sudah selesai. Jadi dalam melakukan pekerjaan atau apapun atau ada hal yang sulit, saya selalu berpikir sudah selesai. Jadi saya selalu berpikir ke depan, pasti sudah selesai. Tuhan sudah menyediakan solusi, Tuhan sedang menyediakan jalan keluar, dan semuanya pasti baik. Karena ingat ya, segala sesuatu yang baik itu dari Tuhan. Segala sesuatu yang tidak baik itu tentu saja bukan daripada Tuhan. Karena God is love ya. Dan kita harus temukan siapa kita.
identitas kita dalam Tuhan. Karena kalau orang nggak ngerti identitas itu susah. Kalau kadang orang suka merasa rendah diri, aduh saya nggak pede tuh maju tuh, aduh saya begini. Tapi kalau kita ngerti identitas dalam Tuhan, kita tuh dikasihi, kita tuh anak yang spesial, kita itu luar biasa, kita di mata Tuhan, kita itu perkasa, kita mempunyai roh yang unggul, kita lebih dari pemenang. Kita ngerti identitas itu, kita pasti akan menjadi orang yang luar biasa. Dan kita harus mengerti apa yang kita miliki di dalam Kristus. Kita memiliki otoritas. Nah, kalau kita udah tahu kita memiliki otoritas dalam Kristus, kita harus mempergunakan otoritas itu, saudara-saudara. Jangan kita udah tahu kita memiliki otoritas, tapi kita nggak pernah pergunakan. Tuhan udah contohnya ya, Tuhan udah kasih otoritas kepada kita. Di saat kita sakit, aduh sakit nih, kita nggak pakai otoritas kita. Harusnya kan kita pakai dong. Dalam nama Yesus saya katakan tubuh saya sehat. Dalam nama Yesus saya katakan ada jalan keluar. Pakai otoritas yang udah ada di dalam kita. Amin. Saudara mau pakai otoritasnya? Ayo. Bukan kebetulan ya, biar kita ingat lagi bahwa kita mempunyai otoritas yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan. Jangan sampai kita nggak pakai itu. Kita diam aja, ya udahlah, udah nasib, begini nasib. Jangan. Nggak ada nasib-nasiban ya. Pakai otoritas yang sudah ada dalam kita. Jadi kita harus mengenal apa identitas kita. Kalau kita tahu itu semua, maka hidup kita pasti makmur. Firman Tuhan katakan. Nah, ingat saudara ya, kita tidak memiliki alasan untuk menjadi orang gagal. Ini tuh pas saya baca ini, luar biasa ya. Jadi kita tuh nggak punya alasan untuk menjadi orang gagal. Mungkin kita mau punya argumen, saya tuh kurang ini, saya kurang ini. Tapi kita nggak punya alasan, firman Tuhan bilang. Kenapa saya katakan begitu? Karena Ulangan 28 ayat 13 bilang begini. Tuhan telah menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat kita naik dan bukan turun. Jadi tuh kita tuh tidak memiliki alasan untuk menjadi gagal. Kenapa di buku itu dikatakan tinggal dalam yang terbaik dari Tuhan? Karena kita nggak punya alasan buat gagal. Karena firman Tuhan udah bilang, kamu itu akan naik, bukan turun. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang turun, itu bukan dari Tuhan. Kita harus menggunakan otoritas, kita harus bangkit. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa, bangkit gitu. Karena kita nggak harus ada alasan itu. Aduh, saya udah terpuruk, saya begini aja. Enggak. Kita mungkin mau punya berbagai argumen, tapi kita nggak punya alasan. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Karena firman Tuhan bilang, kamu menjadi kepala bukan ekor, kamu akan naik dan bukan turun. Jadi mulai pagi hari ini, kita nggak ada alasan ya buat jadi orang gagal ya, amin. Kita semua orang hebat, orang sukses. Mungkin ada yang berpikir, saya udah tua, udah segini aja. Enggak, saudara-saudara. Visi itu terus bergulir loh. Kemarin kita di kelas diajarin, visi itu terus bergulir. Mau umur kamu seberapapun, Tuhan selalu memberikan visi. Jadi Oma Loce juga Tuhan akan pakai luar biasa. Jadi pendoa yang luar biasa, memberkati kita. Oma Sisil. Itu jangan kayak Om Jackie juga kemarin khotbah tuh bagus, dia bilang, jangan pikir kita udah tua nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, kita semua luar biasa. Amin. Karena Tuhan, tadi kan kita udah denger kan, kita tuh nggak punya alasan untuk menjadi orang gagal. Jadi dalam Tuhan tuh no hopeless ya. Amin, saudara-saudara. No namanya baper-baperan juga no ya. Nah, dan yang penting juga kita harus ingat, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Kita harus perhatikan ayat ini ya. Hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Kenapa saya katakan kita harus perhatikan ini? Karena tidak ada perkataan yang tidak bekerja. Kita harus tahu itu. Tidak ada perkataan kita yang tidak bekerja. Waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi itu, Tuhan bilang kan, jadi terang, terang jadi. Nah, kita tuh udah memiliki kuasa dan otoritas dari Tuhan. Jadi jangan sembarang memperkatakan, jangan sembarangan keluar dari mulut kita. Aduh, mampus deh gue, mati deh gue. Jangan, saudara-saudara. Firman Tuhan bilang jadi terang, terang jadi. Jangan kita bilang begitu. Aduh sial ya, aduh nggak ada duit deh.
Nggak ada, karena mulut kita itu bekerja, kata-kata itu kita bekerja. Hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Jadi saudara pengen makan buah apa hari ini? Pengen makan buah berkat, buah kesehatan, perkatakan. Puji Tuhan, tubuh saya sehat. Puji Tuhan, rekening saya banyak uang. Puji Tuhan, saya sukses. Puji Tuhan, saya dipromosi. Maka buah itu yang kita makan. Tapi kalau kita perkatakan, aduh hari ini males banget deh gue, aduh nyebelin banget ketemu dia, buah itu yang kita makan. Hari ini nyebelin, ketemu dia makin sebel. Jadi hari ini kita harus memperkatakan yang baik. Kita yang menentukan loh apa yang kita makan hari ini ya, lewat perkataan kita. Makanya puji Tuhan ya, pagi ini kita udah berkumpul memuji Tuhan, memakan buah-buah yang luar biasa dengan firman Tuhan. Amin. Setiap kata adalah benih yang melayang, entah kematian atau kehidupan. Jadi kata-kata itu benih yang melayang loh, untuk entah kematian atau kehidupan. Kita mau memperkatakan sesuatu yang hidup atau sesuatu yang mati. Kita mau memperkatakan, wah hari ini luar biasa, wah hari ini sukacita, atau kita mau memperkatakan, aduh gua lemes, gua ini. Jangan ya, karena itu adalah buah yang akan kita makan gitu. Amin. Aku udah lihat Oma Loca mulutnya, amin, amin Oma. Jadi puji Tuhan ya, pagi-pagi kita harus memperkatakan semua yang baik. Ada banyak kesempatan, ada banyak hal yang mungkin ya membuat kita bisa stres, depresi atau apapun. Tetapi itu kembali lagi ke pilihan kita. Kita mau memilih depresi atau memilih hidup dengan iman kita gitu loh. Itu semua dari kita. Nah, yuk kita buka tuh dalam Ulangan 30 ayat 1. Tuhan tuh baik banget ya. Ulangan 30 ayat 1. Ulangan 30 ayat 1, saya bacakan aja ya. Di situ dikatakan, Ulangan 30 ayat 1. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tuh. Kadang tuh dulu tuh saya tuh baca ayat ini, saya tuh kurang ngerti. Tapi pas saya baca ayat ini, saya bilang, tahu nggak yang saya dapat? Tuhan baik banget ya. Maksudnya Tuhan bilang gini kan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ini ayat ini kayak Tuhan ngasih kita pilihan ganda gitu loh. Misalnya kayak gini, A, kehidupan dan berkat, B, kematian dan kutuk. Tapi Tuhan tuh baik. Dia ngasih jawabannya. Tuhan jawab apa? Tetapi pilihlah A, pilihlah kehidupan. Ya kan? Tuhan tuh. Jadi kita tuh yang harus memilih. Kita mau milih stres, depresi, atau kita mau pilih kehidupan. Tapi Tuhan kasih jawaban atas pertanyaan, pilihlah kehidupan. Karena tuh Tuhan tuh sangat rindu untuk memberkati kita. Kayak yang tadi kita udah bahas ya, matanya menjelajah, mencari orang untuk diberkati loh. Jadi jangan ada yang bilang lagi, aku tuh gak diberkati Tuhan. Karena kerjaannya Tuhan tuh memberkati kita, dia malah nyari-nyari. Kalau kita merasa kita gak diberkati, itu kita yang rasain sendiri. Tapi sebenarnya kita tuh diberkati. Gitu. Amin. Nah, Amsal 18 ayat 21 tadi ya kan, yang tadi kita udah baca, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Jadi pagi hari ini kita sudah belajar, kita akan memilih kehidupan. Jadi apa yang kita lakukan? Kita tidak boleh menggemakan sesuatu yang membawa kematian, tetapi membawa kehidupan. Amin. Jadi kalau ada suami istri samping-samping, coba lihat dulu, kasihkan kehidupan bagi dia. I love you sayangku. Ya kan Oma? Ada Oma di samping. Luar biasa. Nah, kata-kata menciptakan dunia fisik. Hati-hati loh saudara. Kata-kata itu menciptakan dunia fisik kita loh. Kata-kata adalah kekuatan. Segala sesuatu di bumi ini
akan meresponi perkataan tubuh kita. Jadi kata-kata kita kan Tuhan udah kasih kuasa dan otoritas. Kata-kata kita mengandung kuasa. Dan perkataan kita tuh akan direspon oleh tubuh. Gitu loh. Perkataan kita akan direspon oleh keadaan kita. Jadi kita harus memperkatakan semua yang baik ya. Nah, kita ingatkan yang cerita Raja Balak menyewa Bileam kan untuk mengutuk Israel kan. Dalam Bilangan 22 itu panjang sekali sih, kita nggak usah baca sampai sepanjang itu ya. Kenapa tuh saya bahas tentang Bileam ini tuh? Karena pas saya baca tuh semuanya itu tuh Bileam 22 itu, Allah tuh menanggapi kutuk itu secara serius, gitu loh. Firman Tuhan bilang begini loh waktu waktu Raja Balak itu menyewa Bileam. Tuhan tuh sangat menanggapi itu sangat serius. Dia bilang gini, jangan berani lakukan itu. Dia bilang ke Bileam. Tuhan tuh serius banget loh. Sampai di situ kan ada tanda seru, gitu. Berarti kayak kita ngomong misalnya ke anak kita, jangan berani ya kamu melakukan kayak begitu loh. Itu Tuhan tuh menanggapi itu serius. Karena bagi Tuhan tuh kita itu tuh harus hidup dalam berkat, bukan kutuk gitu. Allah menanggapi kutuk itu serius dan mengatakannya jangan melakukannya. Pada Bilangan 23 ayat 18-19, lalu diucapkanlah sajaknya katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku ya anak Sipora. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi waktu Bileam ingin mengutuk bangsa Israel, dia tuh nggak bisa. Malah yang dia ucapkan hanya kata-kata berkat. Dan Tuhan bilang jangan berani loh, gitu loh. Jadi itu juga berbicara bagi kita, jangan berani loh kamu ngutuk diri sendiri, jangan berani loh kamu bilang kamu orang gagal, jangan berani. Amin. Karena Tuhan tuh serius, karena dia tuh sangat cinta akan kita. Dia terlebih rindu lagi memberkati kita. Nah, di sini kan dikatakan yang tadi dalam ayat Bilangan 23 ayat 18-19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan tuh luar biasa. Jadi apa yang Tuhan sudah firmankan, apa yang sudah Tuhan katakan, Tuhan akan menepati bagi kita gitu. Perhatikan apa yang dikatakan Bileam selanjutnya ya. Bilangan 23 ayat 20. Mari coba ditampilin. Kan sampai si raja tuh marah. Kan aku udah bayar kamu, aku nyuruh kamu ngutuk Israel, tapi dia nggak bisa ngutukin gitu loh. Bilangan 23 ayat 20. Mas Sisil deh yang baca. Bilangan 23 ayat 20. Oh, bergema ya? Ya. Tapi ya ini bacaan speakernya saya baca, Om. Bilangan 23 ayat 20, saya bacakan aja. Soalnya suaranya itu mungkin sebelah-sebelahan ya sama laptopnya. Di sini dikatakan, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila ia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Wah, ini nih subtema kita ya. Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Amin. Kita harus ingat ya, saudara-saudara. Ini luar biasa waktu saya baca. Wah, luar biasa. Jadi jika Tuhan memberkati, tidak ada yang dapat membalikannya. Artinya gini,
Orang ini dikenal karena perkataannya yang berkuasa. Maksudnya si Bileam ini, dia kan tukang tenun ya. Jadi dia tuh di bangsa Israel tuh dikenal. Kata-kata dia berkuasa. Bayangin loh, tukang tenun. Dia dikenal karena kata-kata yang berkuasa. Apa yang dia berkati, diberkati. Apa yang dia kutuk, dikutuk. Tetapi, ini tukang tenun ini, dia nggak berdaya gitu. Karena Tuhan tuh nggak mau umatnya tuh dikutuk gitu. Di sini kata Bilangan 23-20, apabila ia memberkati maka aku tidak dapat membaliknya. Jadi saudara-saudara jangan takut. Siapapun itu, kutuk tidak bisa membalikkan berkat Tuhan. Mau dia tukang tenun kayak apapun hujatan orang ke kita, orang bilang kita bodoh, orang bilang kita nggak ada apa-apa, orang bilang kita nggak berhasil, itu tidak bisa membalikkan berkat Tuhan atas hidup kita. Amin. Karena di sini katakan tidak dapat membalikkannya. Kutuk tidak bisa membalikkan berkat Tuhan. Itu yang harus saudara ingat ya pagi ini. Tanamkan di pikiran. Jadi menjalani hari ini, tanamkan kutuk tidak bisa membalikkan berkat Tuhan. Sampai Bileam aja tukang tenun yang besar pada zaman itu berkata, aku tidak dapat membalikkan berkat Tuhan. Jadi mau sehebat apakah orang menghalangi berkat kita, orang menjahati kita, promosi kita ditahan, jangan khawatir saudara-saudara, tidak akan bisa membalikkan berkat Tuhan. Orang mau menghalang jalan kita, misalnya di kantor di mana promosi kita, atau ada yang berlaku jahat kepada kita, jangan khawatir. Karena tidak bisa membalikkan berkat Tuhan. Si Bileam tukang tenun bilang apa? Aku tidak dapat membalikkan berkat Tuhan. Dia bilang gitu ke raja. Mau raja bayar seberapa mahal pun, dia nggak bisa gitu. Jadi kita juga harus percaya ya. Mau apapun dunia bikin ke kita, sesuatu hal yang buruk gitu. Orang mungkin jahat atau keadaan tuh. Nggak ada yang bisa membalikkan berkat Tuhan atas kita. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Itu yang harus kita ingat ya. Nah, apa artinya bagi kita hari ini? Jadi artinya sekali kita menerima berkat Tuhan, tidak ada apapun atau seorang pun dalam kerajaan setan atau iblis bisa menghentikannya. Jadi sekali kita menerima berkat Tuhan, tidak ada siapapun, iblis pun, apapun, tidak akan bisa menghentikannya. Allah telah memberkati kita dan musuh tidak bisa membalikannya. Jadi kita harus ingat ya, Tuhan sudah memberkati kita dan musuh tidak bisa membalikannya. Tapi kalau kita mengalaminya, itu berarti kita yang mengizinkan ya udahlah gitu. Tapi pagi hari ini kita sudah belajar ya, Tuhan sudah memberkati kita dan tidak ada yang bisa membalikannya. Terima semuanya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan lagi, kita ini orang-orang yang diberkati. Kita ini orang-orang yang spesial, tidak ada alasan untuk menjadi orang gagal ya, amin. Kita harus menjadi orang yang tinggal di dalam yang terbaik dari Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberkati kita. Mungkin kita merasa, oh aku kehilangan ini, kehilangan itu. Enggak saudara-saudara, tidak ada yang bisa membalikkannya. Tuhan pasti bisa memulihkan kita. Dan saya percaya, jemaat kita semua akan menjadi orang-orang yang diberkati, amin. Kita sudah banyak mengerti apa yang diajarkan pagi hari, tiap doa pagi. Dan saya percaya firman itu hidup. Firman itu mengandung kuasa dan kita akan melihat ke depannya. Kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Mungkin keadaan kita begini, tapi tadi kan kita sudah belajar. Jangan melihat dengan panca indera kita. Apa yang ada sekarang ini, tapi kita melihat dengan iman kita di dalam Yesus Kristus. Kita melihat dengan identitas kita dalam Yesus Kristus. Kita melihat karya salib. Salib sama artinya finish. Jadi kalau kamu mengalami masalah yang besar, kamu harus ingat salib. Salib itu sama dengan selesai. Berarti dengan iman kamu harus percaya masalah kamu sudah selesai. Jadi jangan membesar-besarkan masalah. Amin. Jangan seolah, masalah ini udah paling besar. Kayak Tuhan tuh udah gak ada artinya. Tetapi semuanya kita harus balik ya. Tuhan tuh lebih besar. Jadi ingat, pagi hari ini pesan Tuhan, kita harus memperkatakan yang baik biar kita memakan buah yang baik. Amin. Kita memberkati anak-anak kita memberkati pasangan kita memberkati usaha kita. Jangan lupa saudara-saudara yang punya usaha, punya kerjaan, setiap hari kita harus memberkati. Bakmi saya paling enak se-Jakarta dan se-Indonesia. Restoran saya paling laku. Aku paling sukses. Harus jadi kita akan memakan buahnya. Amin. Gak susah kan? Semua gampang, tinggal kita memperkatakannya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati, sukses semuanya. Amin, haleluya. Semua diberkati. Ada Berkati. jempol semua, semangat. Kita akan memulai tahun baru. Kita tiap minggu terus di boost. Setiap hari Rabu pagi, setiap hari Minggu lagi. Hari-hari ini kita perkatakan firman Tuhan, berkat Tuhan. Kita sudah diberkati. Kita tidak ada lagi kutuk-kutuk yang kita coba percayai dalam nama Tuhan Yesus sudah selesai di kayu salib. Jadi kita perkatakan segala sesuatu yang baik Tuhan sudah siapkan. Walaupun apa yang indera kita perkatakan atau coba menebar ketakutan, tapi kita katakan tidak. Itu semua kita sudah terima di dalam roh, dan kita dengan iman mengakses semua berkat dan semua kehidupan yang unggul yang Tuhan sudah siapkan buat anak-anaknya yang sangat dikasihi. Amin ya saudara-saudara, ada semangat apapun yang mata kita lihat, tapi kita semangat terus dengan janji-janji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Ibu Celdi sudah memberkati kita semua dengan firman dan sharingnya.